Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yunita Rahma Siregar dengan NIM 12033111095, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Stanbook 2020, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan materi proposal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Baiklah, mari kita mulai. A. Pengertian proposal. Proposal adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh si penulis yang bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah tujuan kepada si pembaca atau individu atau perusahaan, sehingga mereka memperoleh pemahaman mengenai tujuan tersebut lebih mendetail. B. Tujuan proposal. Tujuan berdasarkan pihak yang menerima, antara lain 1. Proposal untuk mendapatkan izin prinsip kegiatan. Yang kedua, proposal untuk mendapatkan partisipasi dan peserta. Ketiga, proposal untuk mendapatkan dukungan dana. C. Fungsi proposal. Memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada orang atau lembaga atau instansi yang terlibat atau mempunyai relevansi yang kuat dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. 1. Proposal penelitian pengembangan. Antara lain, pertama, kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah-masalah aktual. Yang kedua, dalam hal ini, kegiatan pengembangan ditekankan pada pemanfaatan teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, atau temuan-temuan penelitian untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, kegiatan penelitian pada dasarnya berupaya mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Sedangkan, kegiatan pengembangan berupaya menerapkan temuan atau teori untuk memecahkan suatu permasalahan. 2. Proposal penelitian kajian pustaka. Antara lain, pertama, pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru atau untuk keperluan baru. Yang kedua, dalam hal ini, bahan-bahan pustaka itu diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang sudah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan masalah. 3. Proposal penelitian kualitatif. Penelitian yang dimaksud untuk menggunakan gejala secara holistik, konseptual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan teori penelitian sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Ciri-ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya. Oleh karena itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam, serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh kointentik. 4. Proposal penelitian kuantitatif. Suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori gagasan para ahli ataupun pemahaman penelitian berdasarkan pengalamannya. Kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan serta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran atau verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Proposal. Bab 1. Pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan mengenai hal-hal yang mendasari dilakukannya penelitian ini, latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, rumusan masalah, serta batasan dan asumsi yang digunakan dalam penelitian akan dijelaskan pada bagian ini. Bab 2. Tinjauan pustaka.
Tinjauan pustaka merupakan bagian yang dijelaskan tentang konsep-konsep teoritis yang mendukung dalam penelitian ini. Konsep teoritis inilah nantinya akan mendasari pengembangan metode dan model dalam penelitian ini. Bab 3. Metodologi penelitian. Bab ini akan menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian untuk menjawab tujuan dari penelitian. Bab ini juga menerangkan tentang metode yang digunakan dalam penelitian untuk pengadilan data dan pengolahan data yang ada. Bab 4. Pengumpulan dan pengolahan data. Bab ini berisi langkah-langkah pengumpulan data dan pengolahan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Bab 5. Analisis dan pembahasan. Bab ini menjelaskan analisa dan membahas hasil dari pengumpulan dan pengolahan daya yang dihasilkan serta hasil dari simulasi pada bab 5. Bab 6. Kesimpulan dan saran. Bagian ini menghasilkan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan ini akan menjawab tujuan dan penelitian yang telah dilakukan. Contoh kegiatan proposal Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS SMA Bangsa Surabaya, Jalan Gamelan nomor 3, Surabaya. Proposal Pekan Olahraga untuk siswa SMA dan sederajat di Surabaya. A. Latar belakang. Banyak siswa-siswi yang tidak mengikuti pelajaran karena kondisi di sana juga mempererat tali silaturahmi di antara berbagai sekolah di Surabaya. B. Tujuan. 1. Meningkatkan kebugaran jasmani. 2. Mempererat silaturahmi. 3. Memupuk rasa kebersamaan dan gotong royong. Keempat, memberikan refreshing kepada siswa setelah UTS. B. Nama kegiatan. Kegiatan ini diberi nama Pekan Olahraga untuk siswa SMA dan sederajat di Surabaya. D. Waktu dan tempat. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Senin sampai Rabu, tanggal 28 sampai 30 Februari 2013, pukul 8 sampai jam 2 siang. Tempatnya di SMA Bangsa Surabaya. E. Konsep acara. Hari pertama akan difokuskan untuk lomba individual. Dalam lomba ini kami akan membuka 4 cabang, yaitu 1. Bela diri, 2. Catur, 3. Bulu tangkis, 4. Lari. Hari kedua dan ketiga kami akan memfokuskan lomba tim. Kami akan membuka 4 cabang lomba, yaitu 1. Futsal, 2. Basket, 3. Voli, 4. Bulu tangkis. F. Peserta. Peserta kegiatan ini adalah siswa dan siswi SMA. G. Kepanitiaan. Ketuanya Rangga Saputra, Pembina Herman, Wakil Ketua Firmandi Zulfikar, Sekretaris Bianca Pramesti, Bendahara Inka Putri Nugraha, Seksi Keamanan Anang Amirullah, Seksi Humas Tuti Hidayat, Seksi Konsumsi Katrina, Seksi Peralatan Edi Baresi. H. Pembiayaan pemasukan kas OSIS 150 juta rupiah, sumbangan orang tua murid 80 juta rupiah, sumbangan sponsor 350 juta rupiah, totalnya ada 580 juta rupiah. Baiklah, sekian materi dari yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.